Kembali ke masa lalu, di mana kita dibawa ke kampung halaman Alina yang sangat jauh dari kota Ivor. Tempat itu berada di sebuah desa terpencil di ujung selatannya benua ini, dan Alina menjalankan usaha kedai minuman di sana. Alina yang masih kecil menyapa semua pelanggannya. Salah satu yang sangat dekat dengan Alina adalah petualang bernama Shroud. Alina selalu memanggilnya Paman, yang membuat Shroud sedikit kesal karena ia tak setua itu untuk dipanggil Paman dan memintanya untuk memanggilnya kakak. Tapi Alina tetap memanggilnya Paman Shroud. Pada akhirnya Shroud pun menyerah. Kayak Shroud ya. Semua orang mengejek Shroud yang selalu dipanggil Alina sebagai paman. Alina pun bertanya soal quest terakhir yang dikerjakan Shroud. Ia sangat penasaran dungeon seperti apa yang mereka datangi. Shroud heran betapa penasarannya Alina. Shroud berkata kalau petualangannya tak begitu menyenangkan, di mana ia mendatangi dungeon yang sudah diinvestigasi sebelumnya. Jadi petualangannya terbilang sangat aman. Bisa dibilang Shroud selalu bermain aman, dan cerita dari petualang yang pengecut seperti dirinya tentu tak akan menarik untuk didengar. Tapi tidak bagi Alina, karena suatu hari Alina juga akan menjadi seorang petualang, di mana Alina akan menjadi petualang yang sangat terkenal dan hebat dan akan melakukan petualangan yang besar bersama Paman Shroud dan berakhir dengan kaya raya. Setelah itu, Alina juga akan tinggal di rumah yang besar dan hidup dalam kemewahan. Semua petualang di sana menyemangati Alina. Tapi Shroud menjadi kesal karena itu bukanlah petualang yang sebenarnya. Bagi Shroud, profesi petualang adalah profesi yang tidak menjanjikan, dan berkata untuk lebih baik menjadi resepsionis saja. Alina pasti bisa melakukannya, tapi Alina tak ingin menjadi seorang resepsionis karena terkesan membosankan. Juga Alina nantinya tak bisa mengerjakan quest bersama Shroud jika ia menjadi seorang resepsionis. Tapi Shroud berkata itu terdengar lebih baik lagi. Menjadi petualang tak seindah yang diceritakan orang-orang. Banyak monster yang berbahaya dan dungeon yang mematikan, pendapatan yang tak stabil bahkan untuk sehari-hari, dan masih banyak lagi masalah yang Alina tak paham sama sekali. Juga Shroud hanya memiliki skill utama yang terbilang biasa dan normal, dan sangat cocok bagi Shroud yang membosankan. Pada titik ini sangat sulit bagi Shroud untuk menjadi petualang yang sukses. Tapi berbeda dengan resepsionis, di mana itu adalah pekerjaan yang stabil. Shroud dengan semangat menjelaskan kenapa resepsionis adalah pekerjaan yang terbaik, tapi Alina masih tak mengerti dan merasa menjadi petualang lebih menyenangkan. Shroud mengerti karena Alina masihlah anak kecil, yang membuat Alina menjadi kesal mengejek Shroud yang pengecut. Itu membuat Shroud menjadi kesal siapa yang mengajarkan kata-kata itu padanya. Alina berkata tak apa menjadi pengecut, karena Alina akan melindungi Paman Shroud dan membuat Shroud menjadi kesal. Alina juga berkata untuk memasukkannya ke dalam party Shroud. Shroud mengerti dan nanti akan ia masukkan ke dalam partinya. Dan ini adalah janji antara mereka berdua. Meskipun Shroud sangat lemah, tapi ia tak akan mengingkari janjinya. Mendengar itu membuat Alina menjadi sangat senang, dan mereka berjanji dengan Pinky Promise. Setelah itu, di mana Shroud dan yang lain pergi ke dungeon. Alina menjadi khawatir karena Shroud tak kunjung pulang selama seminggu. Alina bertanya kapan Paman Shroud akan pulang, dan tiba-tiba terdengar suara teriakan yang mengatakan kalau party Shroud sudah kembali. Alina menjadi senang dan berlari ke tempat party itu kembali untuk menyambut kepulangan mereka. Tapi di sana ia hanya melihat ketiga membernya saja, dan Alina menyadari itu. Ia mendatangi ketiga orang tersebut dan bertanya di mana Shroud berada. Wajah mereka sangat kelelahan dan penuh luka-luka, dan berharap kalau Shroud baik-baik saja. Alina akan merawat Shroud seperti memberinya sup hangat dan juga alkohol, dan menggodanya untuk memanggilnya paman lagi. Tapi salah satu member itu berkata kalau Shroud sudah tiada. Alina yang masih kecil mendengar itu tak percaya dan menjadi sangat syok berat. Ia tak menyangka kalau Shroud sudah mati. Alina merasa kalau mereka semua pastilah bercanda dan hanya ingin menggoda Alina saja. Tapi tak ada satupun dari mereka yang tertawa. Dan dari belakang seseorang menggotong sebuah tandu di mana ada mayat di sana. Alina dengan cepat berlari ke tandu tersebut, tapi ditahan oleh yang lainnya. Alina ingin melihatnya secara langsung, tapi mereka berkata kalau ini adalah permintaan terakhir dari Shroud. Dalam artian Shroud meminta para anggotanya agar jangan membiarkan Alina melihat dirinya yang sudah tiada itu. Teman Shroud itu berkata meskipun itu sangat sulit dikatakan, tapi ia berkata ke Alina kalau Shroud tak akan kembali. Alina akhirnya benar-benar mengerti apa maksudnya dan berkata kalau itu semua pastilah kebohongan. Alina yang sangat syok terjatuh tak berdaya menghadapi kenyataan. Semua orang menjadi khawatir dengan Alina, tapi Alina masih terpukul karena syok dan bertanya soal janji yang telah mereka buat sebelumnya. Alina sudah membayangkannya di mana ketika ia menjadi seorang petualang, mereka akan pergi ke dungeon bersama dan Alina akan mengalahkan monster sebelum Shroud melakukannya. Meskipun Shroud tak senang, tapi pada akhirnya Shroud akan mengelus kepala Alina dan berkata kalau Alina sangatlah luar biasa. Alina memohon kepada Shroud agar ia bisa kembali, tapi itu tak mungkin terjadi. Dan kembali ke masa sekarang di mana Alina terbangun karena teringat masa lalunya. Alina tak menyangka kalau ia akan memimpikan akan hal itu setelah sekian lama. Apakah itu terpicu
terpicu karena insiden Chalk Tower sebelumnya di mana Shroud terbunuh oleh bos lantai. Saat itu mereka salah mengira kalau dungeon itu sudah dibersihkan dan Shroud pergi ke sana dan menjadi lengah. Karena tak begitu siap, juga monster yang lebih kuat dari mereka, itulah yang membuat Shroud terbunuh. Lagi-lagi, Alina melihat bayangan Shroud di balik Jet dan menjadi tak senang dibuatnya dan merasa kalau Alina harus kembali bekerja seperti sebelumnya. Sedangkan di tempat yang lain, Jet dan yang lainnya sedang bersiap-siap memasuki Chalk Tower Dungeon sekali lagi dan cerita pun berlanjut.